Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramun wal mukarramat, para alim, para ulama, wabil khusus pimpinan SMA Negeri 89, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta yang kami cintai segenap peserta didik, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini kecuali ucapan syukur yang teramat mendalam berkat kehadirat ilahi Rabbi, penguasa tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi, yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang dengan kekuasaannya Dia telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang dengan kekuasaannya Dia telah menghamparkan bumi beserta gunung-gunung yang menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dia sing-singkan mentari di ufuk timur, menyinari persada bumi tanpa henti setiap hari. Dialah Allah, Zat yang maha rahman dan maha rahim, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak berbilang. Betapa luas, betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup. Salawat teriring salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam, qudwah kita, pemimpin besar revolusi dunia yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yang diterangi oleh penerang ilahi Rabbi. Siapa beliau? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan juga keharibaan keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan umumnya untuk kita semua. Wabil khusus kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di sekolah yang kita cintai ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini ceramah paling berat ini.
Ya, ceramah paling berat. Kenapa? Diiringi sama suara hujan. Suara hujannya rintik-rintik dan juga yang mendengarkannya berjauhan. Ini berat. Tapi mudah-mudahan biarpun kita berjauhan diiringi dengan rahmat Allah hujan, kita tetap khusyuk dan tawadhu dalam mengikuti acara ini insyaallah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Enggak kerasa kita sudah berada di hari yang ke-23 di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan ini, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Ramadan ini merupakan karunia besar kepada kita, yang dimana Ramadan ini merupakan nikmat yang besar. Karena apa? Karena jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, mereka meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Doa Nabi Adam ditolak oleh Allah. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Dan semua nabi-nabi yang terdahulu, mereka berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi doa mereka tertolak. Sebab apa kata Allah? Sebab aku sudah ciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, shaimin shaimat, peserta didik SMA 89 yang berbahagia, nabi-nabi terdahulu minta menjadi umat Nabi Muhammad, tapi doanya ditolak. Kita tidak pernah minta menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kita tidak pernah minta, tetapi Allah berikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena Nabi pernah berjanji di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, setiap umatku pasti masuk ke dalam sorga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk ke dalam sorga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam sorga itu ya Rasul? Maka Nabi menjawab, wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Siapa yang taat, siapa yang nurut kepadaku, kata Nabi, maka akan bersamaku di dalam sorga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat, maka itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam sorga. Jamaah rahimakumullah, ini temanya bagus sekali. Generasi Qurani berakhlak mulia, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Saya sangat setuju. Hadirin sekalian, pada era ini, pada zaman ini, di mana sekolah tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di zaman ini, saat ini sedang krisis akhlak, krisis moral, krisis etika. Sebab apa? Sebab hari ini sumber moral, sumber etika, sumber akhlak, yaitu Al-Quran, udah jarang dibaca oleh umat Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Hari ini Masya Allah, yang dipegang sama anak SD adalah handphone. Yang dipegang anak SMP, handphone. Yang dipegang anak SMA, yang dipegang sama anak-anak kuliahan, nenek-nenek, kakek-kakek, yang sekarat aja juga pegang handphone hari ini, Masya Allah. Jadi kapan mau baca Qur'annya? Kadang dalam satu rumah kita saksikan, dalam rumah itu bapak ngadep sono megang handphone, betul? Emak ngadep sono megang handphone, anaknya sono megang handphone. Kapan baca Qur'annya? Masya Allah.
Tapi sih bocoran dari Pak Ustadz Amin mah, anak 89 mah alhamdulillah. Katanya mah alhamdulillah rajin-rajin baca Quran, alhamdulillah. Rata-rata katanya udah pada khatam nih 30 juz baca Qurannya, alhamdulillah. Ini luar biasa nih SMA 89 ini. Ya. Ini kalau loncat dikit udah bisa ke mall dia nih. Ya. Mudah-mudahan anak-anak 89 ini pecinta Al-Qur'an semua, amin. Al-Qur'an itu sumber utama akhlak. Al-Qur'an itu sumber utama moral. Kalau Al-Quran aja udah jarang dibaca, bagaimana mau mengamalkan isi Al-Quran? Betul? Betul apa betul? Maka hari ini lihat, karena jarang baca Quran, karena jarang memahami Quran, banyak terjadi pergaulan bebas di kalangan remaja di mana-mana. Betul apa betul? Pergaulan bebas, laki perempuan bukan muhrimnya, rata-rata pada berbuat dosa dan maksiat, dan itu pun terang-terangan. Kenapa? Karena bisa jadi itu anak, itu remaja, itu pemuda enggak baca Quran. Kalau dia baca Al-Quran, dia buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Apa dalam Al-Quran surah Al-Isra? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lu jangan betul-betul aja loh, betul. Ya, ini enggak ada air putih di sini nih. Serak juga ini. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wala taqrabuz zina. Nih dengerin nih anak muda, dengerin. Yang sosok gaul dengerin nih. Ini Al-Quran bicara sama kita. Apa kata Al-Quran? Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama zina. Ya Allah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan jelek dan jalan yang sesat. Ustaz mau nanya sama kalian, jawab dengan jujur. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan dekat-dekat sama zina. Kira-kira ayat itu memperingatkan orang yang sudah melakukan atau belum melakukan zina? Belum melakukan sih. Artinya apa? Allah memberikan peringatan kepada kita, umat Islam. Allah memberikan peringatan kepada kita, anak muda, remaja Islam, pemuda Islam, anak SMA 89, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang mendekati kepada perzinahan. Masya Allah. Sama seperti ini, kalau kita umpamakan, ya, kita mau lewat jalan sono. Kata orang, mas, mbak, jangan lewat sono, ada lobang. Nanti mbak terperosok ke dalam lobang. Itu si mbak yang mau lewat udah masuk lobang belum? Belum. Tapi dikasih peringatan, ada peringatan di situ. Ada tazkirah, ada peringatan. Jangan lewat situ, itu ada lobang. Kalau lewat situ, nanti masuk ke dalam lobang. Sama hari ini dikasih peringatan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Tapi banyak kita yang tidak baca Quran jarang, baca Quran enggak pernah, baca Quran tidak didawamkan, sehingga apa? Tidak ada cahaya Al-Quran di hati. Padahal kata Nabi, Iqra'ul Quran. Nabi memerintahkan kita untuk banyak baca Quran. Fa innahu syafi'an li ashabih, kata Nabi. Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat buat siapa? Buat orang yang suka membaca Quran. Halo, hai, udah jam berapa nih? Masih lama ya? Masih lama ya? Kasih tahu kalau udah mau selesai. Soalnya ini paling berat ini.
ceramahnya lebih hujan-hujanan, ya, menjelang berbuka, aduh masya Allah. Lanjut, gak apa-apa, kita lanjutkan. Oleh karena itu, pada generasi Al-Quran, bagaimana generasi-generasi terdahulu, bagaimana sahabat Rasulullah, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama-ulama salafus saleh, mereka semua berkecimpung, mereka semua menghabiskan waktunya untuk Al-Quran, membaca Quran, sehingga mereka mampu menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis lagi yang menerangkan tentang keutamaan Al-Quran. Di dalam hadis diterangkan, inna baitalladzi yaqturul Quran yaqturu khairuh wa inna baitalladzi yaqilul Quran yaqilu khairuh. Sesungguhnya rumah-rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, maka banyak kebaikan di dalam rumah-rumah tersebut. Wa inna baitalladzi yaqilul Quran, dan sesungguhnya rumah-rumah yang sedikit dibacakan Al-Quran, maka sedikit kebaikan di dalam rumah tersebut. Halo, halo. Rumah makna yang pertama adalah lin nafsi, jiwa kita sendiri. Maka ketika kita bercermin kepada hadis ini, barang siapa jiwa-jiwa, pribadi-pribadi yang banyak baca Al-Quran, maka pribadi-pribadi tersebut akan banyak kebaikan yang lahir dalam dirinya. Dan siapa pribadi-pribadi, seseorang individu yang sedikit membaca Al-Quran, maka akan sedikit kebaikan lahir dalam pribadinya atau individu tersebut. Dan yang parah, apabila pribadi-pribadi itu tidak pernah baca Quran, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Na'udzubillah min. Kadang kita prihatin nih teman-teman, ya, teman-teman SMA 89, kadang kita prihatin, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah ini. Ya, di beberapa sekolah, ya, yang pernah saya diskusi dengan guru-guru agamanya. Kebetulan saya sendiri guru agama dan saya ketua guru agama Islam untuk Jakarta Utara. Saya pernah nanya beberapa sekolah, coba kita lakukan survei kemampuan baca Quran di awal semester ini, tahun 2023, 2024. Alhasil tahun semester ini, yang kemarin kita coba survei, itu rata-rata untuk Jakarta Utara. Saya nggak tahu Jakarta Timur, saya belum nanya dengan teman-teman Jakarta Timur. Jakarta Utara rata-rata anak SMA kelas 10, 11 dan 12 yang tidak bisa baca Quran mencapai 40%. Artinya dari 10 orang 4 orang nggak bisa baca Quran. Lalu apa dampak dari tidak bisa baca Quran? Yaqillu khairuh. Dampak yang pertama, sedikit kebaikan pada dirinya. Tidak memancarkan nilai-nilai kebaikan, tidak menghasilkan ide-ide yang baik, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaat buat orang lain. Mudah-mudahan peserta didik SMA 89 semuanya adalah orang-orang yang bermanfaat, sebab banyak baca Quran, sebab mendawamkan Quran, sebab menghafalkan Quran, dan menjadikan Quran sebagai hudal linnas, petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, pedoman kita adalah Al-Quran. Dalam pergaulan, pedoman kita adalah Al-Quran. Dalam menuntut ilmu, pedoman kita adalah Al-Quran. Dalam membangun rumah tangga, mengatur rumah tangga, pedoman kita adalah Al-Quran. Dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, pergaulan di tengah-tengah sekolah kita, pedoman kita adalah Al-Quran.
Maka di dalam satu kitab, ya, dalam satu kitab namanya Adabul Insan fil Islam, manusia itu terdiri dari dua unsur. Selama ya, selama ingetin tadi ya. Saya kalau ada ceramah kadang lupa. Bisa 2 jam setengah ini. Kemarin tablik kabar 2 jam setengah nggak kerasa. Ya, manusia itu terdiri dari dua unsur. Ini kita kaji sama-sama. Ya, kita semua manusia bukan? Manusia bukan? Manusia, alhamdulillah masih baik yang dengerin nih. Berarti fokus. Manusia terdiri dari dua unsur. Pertama unsur jasmani, kedua unsur rohani. Kata Imam Ghazali dalam kitab itu, unsur jasmani manusia Allah ambil dari satu alam namanya alam hayawan, alam hewan. Unsur jasmani manusia yang kelihatan nih, jasad kita ini dari alam hewan diambil oleh Allah. Lalu yang kedua unsur rohani. Unsur rohani diambil oleh Allah dari alam malakut. Alam malakut, alam para malaikat. Maka unsur jasmani diambil dari alam hayawan. Allah bekali dengan yang namanya nafsu. Apa? Nafsu. Unsur rohani Allah ambil dari alam malakut. Allah bekali dengan yang namanya akal. Akal. Jadi modalnya jasmani nafsu, modalnya rohani akal. Dari zaman dulu antara nafsu dan akal tidak pernah bisa bersatu, selalu berjauhan. Nafsu selalu mengedepankan hal-hal yang jelek, akal selalu mengedepankan hal-hal yang benar, yang baik. Maka Allah jadikan keduanya menjadi satu, didamaikan dengan yang namanya Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu mendamaikan antara nafsu dan akal. Maka apabila manusia lebih mengedepankan banyak membaca Al-Quran, banyak memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan, maka manusia itu mampu mengendalikan nafsunya dan memaksimalkan akalnya. Maka manusia yang mampu mengendalikan nafsunya dan memaksimalkan akalnya, maka manusia seperti itu kedudukannya lebih mulia dibanding malaikat. Sebaliknya, manusia yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, hudan linnas, Al-Quran tidak dipakai dalam kehidupannya, Al-Quran tidak menjadi rujukan dalam keputusannya, sesungguhnya manusia model seperti itu lebih memaksimalkan nafsunya dan merendahkan akalnya. Maka orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu dan mengalahkan akal, sesungguhnya orang-orang seperti ini lebih rendah dibanding binatang. Na'udzubillah min. Kita sama hewan sama. Manusia makan, hewan makan. Manusia tidur, hewan. Manusia buang air, hewan buang. Apa bedanya kita dengan hewan kalau hanya makan tidur saja? Maka manusia dikasih akal, akalnya digunakan untuk kesempurnaan, lalu dikendalikan oleh Al-Quran. Maka tadi di awal, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat sama zina. Halo? Ini yang bicara Al-Quran. Ini yang menyampaikan Allah. Kira-kira ini perintah jelas apa perintah enggak jelas? Jelas. Manusia, anak SMA 89 kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama zina. Jangan dekat segala perbuatan yang mendekati perbuatan zina.
Apa perbuatannya mendekati zina? Yaitu pergaulan bebas tanpa batas, yang dikemas dengan kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat yang luar biasa, yang disanjung-sanjung oleh para pemuda dan remaja, yaitu kalimat pacaran. Na'udzubillah min. Pak Ustadz mah nggak keren, Pak Ustadz kayak nggak pernah muda aja. Lah kita nggak bicara keren, nggak bicara muda, ini bicara hukum. Hukum mengatakan A, hukum mengatakan B. Hukum itu hitam dan putih, tidak ada toleran masalah hukum. Betul betul. Maka bagi mereka yang menggunakan akal mengendalikan nafsu, mereka akan menjauhi pergaulan bebas tanpa batas tadi. Mereka akan meninggalkan yang namanya pacaran. Pacaran itu enak, pacaran itu indah, pacaran itu luar biasa, nggak ada jeleknya kalau lagi pacaran. Ya, laki perempuan lagi pacaran nggak ada jeleknya. Suara itu suara pacarnya yang cewek padahal macam prengnya bukan main. Tapi kalau lagi pacaran suaramu bagaikan suara yang merdu. Padahal macam prengnya, nauzubillah min dzalik. Ya, nggak ada cacatnya kalau lagi pacaran. Kenapa? Ditutupi oleh setan. Maka bagaimana buat anak muda agar kita mampu mengendalikan nafsu kita nih? Nafsu anak muda menggebu-gebu, udah sholat enggak, baca Quran enggak, ngaji enggak, nuntut ilmu enggak, nafsunya itu menggebu-gebu melebihi dari binatang. Lalu Allah utus yang namanya perintah puasa. Maka puasa satu-satunya alat, puasa satu-satunya jalan yang Allah berikan untuk mengendalikan nafsu. Hei anak muda, hei anak muda, hei pemuda, hei pemudi, kalau kalian ingin terkendali nafsumu, tidak terjerembab kepada pergaulan bebas, tidak terjerembab kepada kemaksiatan dan perzinahan, perbanyak puasa. Di luar Ramadan perbanyak puasa-puasa sunnah. Dalam bulan Ramadan perkuat puasa wajibnya. Mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemuliaan, dan Allah berikan kita mampu mengendalikan nafsu-nafsu kita yang menggebu-gebu dengan memperbanyak puasa dan banyak membaca Al-Qur'an. Jawab dengan jujur, siap baca Quran? Kurang keras, siap baca Quran? Siap jaga Quran? Siap mengamalkan Quran? Siap jaga puasa? Siap puasa-puasa sunnah? Takbir! Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat buat pribadi saya dan buat teman-teman semua. Kesimpulannya, banyakin baca Quran, banyakin puasa, insya Allah sukses hidup di dunia, sukses hidup di akhirat. Mari angkat tangannya semua, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi abaina. Amin. Ya Allah, berikan keberkahan untuk ayah ibu kami ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi ummahatina. Amin. Allahumma barik lana fi ustadina. Amin. Ya Allah, berikan keberkahan untuk guru-guru kami ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi ikhwanina. Amin. Ya Allah, berikan keberkahan untuk saudara-saudari kami ya Allah. Amin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Amin. Ya Allah, berikan keberkahan bulan Ramadan untuk kami ya Allah. Amin. Wa ballighna fi lailatul qadar. Dan sampaikan kami untuk mampu beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma ftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal afiyah, abwabal quwwah, abwabal rizqi, abwabal ilmi, abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.